Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kami, channel yang membahas masalah budidaya tanaman kelapa sawit dulur-dulur. Saudara-saudara, pada hari ini Selasa 20 Juni 2023 kami mau menjelaskan bahwasanya kami tanam sawit ini di daerah yang tergenang air dulur-dulur. Ini makanya kami timbun ini 3 karung sak, 3 tumpuk karung sak, karung urea ya. Nah, ini varietas tahan asam, namanya Sawu Supreme sama Damimas, keluaran dari PT Sinarmas Group. Ini dulur-dulur, kenapa kami tapak timbun? Karena daerah ini berair. Terus kalau kita buka lahan, ketemu lahan berair, kita paksakan buka lebar ya. Ini terus terang, ini bukan bukan apa pamer, bukan. Terus terang sekali buka 6 hektar. Ini kan kalau kita paksakan semua harus kita pakai alat berat, lenger kita. Karena senso aja 6, remuk itu udah 4, yang semaput udah 2. Jadi 6 itu sudah nggak normal karena dihajar sama kayu besar-besar 6 hektar. Makanya kalau kita mesti manggil alat berat, terus kita mesti beli pupuk, rondap, garlon, segala macam, kita keberatan karena kita ini bukan PT. Nah, supaya yang kerendam air ini ketanam dulur-dulur, ini sementara kita tapak timbun pakai karung nih, kita tumpuk. Nah, ini itu kan bekasnya yang sudah dikastrasi kemarin kembang-kembangnya. Walaupun ini terendam air, ini karena musim kering, jadi nggak ada aslinya. Ini batas ini nih, airnya batas ini kalau musim hujan. Jadi ini itu kalinya itu ya, itu kalinya itu. Jadi ini memang berdarah basah semua. Nah, supaya menghemat biaya, terus tanaman itu bisa tumbuh serempak, mau nggak mau kita harus punya jalan keluar atau inisiatif. Kita tapak timbun ini pakai karung bon. Ini kalau nggak salah 3 tumpuk nih, 3 karung urea, 3 lapis. Nah, setelah 16 bulan yang ditimbun itu kan sama kayak yang di darat, buah juga. Ini juga bekasnya kastrasi kan, janjangan apa namanya, janjangan jantan ini, karena memang buah pertama tuh jantan. Nah, ini pokoknya besak nih kayak yang di darat itu hijau bener. Ini menandakan bahwa varietas Damimas itu memang tahan di daerah yang agak lembab-lembab gini. Kalau varietas lain kayaknya saya meragukan, apalagi Sriwijaya itu memang biasanya nggak tahan. Nah, ini tujuan kami videokan ini dulur-dulur, supaya nanti kalau dulur-dulur atau saudara-saudara yang nanam sawit ada daerah berair, jangan ditinggalkan, supaya tumbuhnya itu seragam. Jadi ini tumbuh bareng sama yang di darat, jadi panennya serempak. Kalau panen serempak kan enak, semuanya pakai dodos, kalau egrek pakai egrek. Kalau beda tahun nanti yang di darat itu sudah pakai egrek, yang di daerah basah-basah gini baru nanam, kelang 2 tahun 3 tahun akhirnya yang manen bingung. Nah, ada yang nanya nih, apa namanya, pemirsa YouTube, Pak, kalau di tapak timbun begini Pak, itu nanti sawitnya kalau olah besar ambruk Pak, karena itu kan gantung. Ya betul, itu memang betul. Itu kan kalau ditimbun itu untuk permanen selamanya. Nah, ini bekas air nih dulu masih kelihatannya bekas air. Itu karung boni. Ini sawit agak terlambat pertumbuhan karena dihajar sama tikus dulu nih, dihajar tikus tuh kayak patah-patah. Nah, tapi ngejar juga sama yang di darat. Nah, ini bekas karung-karung sampai pada lapuk-lapuk, tapi tanahnya keras walaupun lapuk. Nah, ini dulur-dulur, setelah ini apa namanya ditanam, numbuh, sambil kita napas, ngumpulkan duit. Nah, setelah 16 bulan kira-kira kan sudah ada duit. Nah, kita panggil alat berat dulur-dulur. Pada hari ini Selasa kita panggil pakai alat berat excavator Hitachi, kayak mesin bor mereknya ya, Jepang. Jadi kerjanya cepat. Jadi semuanya kita tapak timbun, jadi nanti nggak ada lagi yang gantung-gantung kayak gini, nggak ada lagi. Nah, yang gantung-gantung kayak gini nggak ada lagi, nanti kita timbun semua. Terus tunggu yang kayak gini nanti cabut, semua cabutin, jadi bersih. Karena ini saya bikin video karena untuk menjelaskan sama
pemirsa YouTube, banyak yang nanya bahwa kalau ditapak timbun pakai karung goni itu pasti ambruk Pak, kan gitu rata-rata. Bener, pasti ambruk. Kalau ini untuk selamanya nggak ditimbun pakai alat berat. Tapi kalau yang gantung-gantung ini kita timbun pakai tanah, jadi kan kayak jadi darat, nah, aman. Nah, ini supaya mengejar waktu dulu membarengkan supaya masa panen itu bisa bareng. Kan timbun-timbunan nih supaya bisa bareng. Karena kalau yang berair ini kita tinggal, nanti panennya membingungkan. Jadi ada yang baru tanam, ada yang panen, ada yang tinggi, ada rendah, jadi membingungkan. Semuanya nanti kita timbun. Itu alatnya dulu ya, sudah mulai bekerja. Jadi kalau kita pakai tenaga manusia nggak bakal mampu, karena ini sangat berat medannya. Ini semuanya gantung-gantung dulu. Tapi dengan perjuangan yang gigih, akhirnya walaupun gantung ini ya numbuh. Itu semuanya gantung-gantung. Ini bekas kastrasi dulu kembangnya ya. Besar-besar juga walaupun ini gantung. Adalah kira-kira 80 cm itu, hampir semeter dari tanah gantungnya. Nah, semuanya gantung ini dulu. Ini kita periksa. Jadi ini walaupun ini darah berair, tapi tetap bisa numbuh. Nggak jauh beda sama di darat. Dulu ini gantungnya jauh di atas gantungnya. Nah, tapi tetap bisa mengejar atau menyamai sama yang darat asli. Ini sampai dikasih patok-patok supaya karonya nggak lugur. Karena rata-rata yang tinggi itu 3 karung, 3 tumpuk, karena tinggi bener. Kira-kira hampir 1 meter. Jadi ini solusi bagi dulur-dulur yang mau nanam kelapa sawit, pas di piringan di daerah bawah itu ereng-ereng, ada berair atau berawa-rawa, tetaplah ditanam dulur. Masalahnya kalau nggak ditanam serempak, nanti rugi waktu kita. Jadi nanti pelang 2 tahun baru tanam, akhirnya ketinggalan, jadi nggak seragam. Tapi kalau gini kan seragam, jadi mananya enak, ini urusnya enak. Nah, supaya keangkat semuanya, biayanya mencukupi, nah itu caranya ditimbun dulu pakai karung goni. Karena memang budidaya kelapa sawit ini investasinya sangat mahal dulu, sangat mahal, bener sangat mahal. Ini kami cerita, bukan sombong, bukan. Dari tanahnya sudah mahal, terus ada obat namanya Garlon untuk membunuh tunasan anak kayu, itu seliter 300.000, terus ada campurannya Ali juga. Ali itu kalau nggak salah seperempat kilo, itu kalau nggak salah 150.000. Terus ada Noxon, ada Turmadan, ada Rondap, ada Setop. Habislah sekali beli tahun kemarin itu 30 juta. Kalau kita paksakan itu belum pupuk. Kalau kita paksakan mesti manggil esapator, kenger, karena kita ini bukan PT. Jadi supaya kegarap, solusinya gitu, ditanam dulu. Yang penting numbuh. Yang penting sekarang ditanam dulu, yang penting numbuh. Masalah tapak timbun pakai alat itu nyusul kalau nanti sama kita napas. Jadi kita napas dulu, ngumpulkan duit. Nah, ini 16 bulan baru kita timbun pakai alat berat. Karena kalau semua kita angkat, kita paksakan, nanti akhirnya malah kita terlalu banyak beban utang. Nah, kalau kita tinggal, sayang, rugi waktu. Nah, supaya ketanam tumbuhnya serempak, yaitu yang tengah-tengah ditimbun pakai karung goni, pakai lori itu, pakai angkong didorong, dimuat pakai orang manual. Nah, yang penting numbuh. Setelah numbuh nanti umur kira-kira sebelum 2 tahun lah ya kira-kira. Pokoknya prinsipnya tuh gini dulur-dulur, kita manggil ekskavator itu sebelum pelepahnya terlalu panjang. Kalau pelepahnya sudah ketemu, sudah tempuk, nah akhirnya ini kena tangan ekskavator ini nanti pada patah-patah. Tapi kalau masih umur di bawah 2 tahun kan pelepah itu belum ketemu dulur-dulur. Jadi aman, masih pelepah masih aman, nggak patah-patah.
Lagi kalau udah ketemu udah panjang-panjang baru evaporator masuk, itu terlambat, patah-patah nanti. Nah kalau sekarang belum terlambat. Jadi ini tujuannya supaya nggak asam pertama, kedua kali supaya nanti kalau pohonnya sudah tinggi nggak roboh. Terus yang ketiga kali tunggul-tunggul itu bisa kita cabutin supaya nggak menghabiskan biaya penyemprotan, karena mematikan tunggul itu memang sangat mahal, sangat mahal. Ini dulur-dulur aku tunjukkan. Ini asli bukan rekayasa, dulur-dulur. Ini namanya bibit Sewu Supreme. Sewu Supreme ini. Nah, Sewu Supreme ini produksi dari PT Sinarmas Group. Dia jenis pelepah pendek. Ini yang namanya bibit kelapa sawit yang pertumbuhan per tahunnya paling pendek di dunia. Bener. Ini kalau nggak salah 35 cm per tahun daya tumbuhnya. Jadi kalau umur 10 tahun baru 3,5, 20 tahun baru 7 meter, 20 tahun baru 7 meter. Hebat kan? Jadi ini umur 35 tahun masih kita panen, masih bisa dipanen. Inilah hebatnya Sewu Supreme. Sewu Supreme ini satu-satunya bibit kelapa sawit yang dibudidayakan di Pulau Jawa oleh PT Sasaran Inti Makmur kalau nggak salah. Sasaran Ehsan Makmur di Mekarsari, Bogor, Jawa Barat. Nah ini dari aslinya, dari klonnya Damimas. Karena Damimas itu pelepah panjang, terus dia dipendekkan jadilah Sewu Supreme. Tapi mendekannya di PT Sasaran Ehsan Tani tadi di Makmur tadi di Jawa Barat. Jadi sama-sama hebat. Dua-duanya Sewu Supreme atau Damimas itu sama-sama tahan di daerah becek-becek atau daerah asam. Tahan bener, dulur-dulur. Tapi yang lebih tahan lagi itu dari Abu Rijal Bakri. Namanya PT dari Costa Rica Temba. Dari ASD Bakri, dari PT ASD Bakri. Itu lebih tahan lagi. Dia asam tetap hijau. Nah, ini dulur-dulur. Saya jelaskan lagi bahwasanya jangan ragu-ragu bagi dulur-dulur atau saudara-saudara yang nanam kelapa sawit yang kena daerah berair. Ada solusi yang tepat, yaitu tadi itu jangan ditinggal. Kalau ditinggal rugi waktu. Ini dulur-dulur nih, air semua ini kan, karena itu sungai besar, ini daerah berair air besar, jadi tenggelam bener air besar. Nah, dengan perjuangan yang gigih, akhirnya bisa numbuh kayak gini nih, subur kayak gini nih. Persis kayak di darat, padahal ini berair aslinya, karena kita timbun pakai karung goni. Nah, untuk menyerempakkan pertumbuhan supaya panennya nanti serempak. Nah, gini dulur-dulur, sekian dulu penjelasan dari kami. Bagi pemirsa YouTube channel kami yang kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau nanti ditimbun pakai goni itu nanti kalau besar roboh. Nah, ini jawabannya. Kita tetap pakai alat berat. Nah, itu dulu ya. Jadi karung goni itu cuma sementara saja, karena untuk mengatasi masalah pendanaan karena terlalu berat. Nah, ini tetap kita pakai eskapator akhirnya, karena kalau kita paksakan semua pakai eskapator di awal pembukaan kita klenger-klenger. Jadi inilah solusinya dulu. Yang penting sekarang nih kalau buka, yang penting numbuh dulu. Masalah eskapator nanti sambil jalan nih dulu ya. Sekian dulu penyampaian dari kami. Mudah-mudahan yang kami sampaikan, pengalaman kami bermanfaat untuk dulur-dulur semua yang membudidayakan kelapa sawit. Pokoknya selamat berjuang, jangan ragu-ragu investasi di perkebunan kelapa sawit dulur-dulur, karena ini investasi yang menjanjikan benar, karena ini untuk energi alternatif, untuk minyak goreng, untuk sabun ya, untuk kosmetik, untuk margarin, bahkan sekarang bisa untuk bensin bensin yang biodiesel juga bisa, termasuk bensin Pertamax, kurang lebih kayak Pertamax ya, jadi oktanya tinggi. Jadi bisa juga yang minyak inti itu untuk bahan bakar pesawat terbang. Jadi gunanya banyak. Bahkan yang inovasi terakhir ini untuk gula putih.
untuk pengganti gula tebu. Jadi tetap digunakan orang banyak. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu kalau mau investasi di kelapa sawit karena penggunaannya sangat banyak. Jadi insya Allah nggak ada yang nggak kebeli sama PKS, nggak ada. Insya Allah karena ini produk ekspor, bukan dalam negeri aja, domestik bukan, tapi digunakan oleh seluruh dunia. Aman, insya Allah investasi di sini aman. Nah, untuk dulur-dulur, begitulah penyampaian dari kami dulur-dulur. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat untuk bikin semangat dulur-dulur yang buka kebun kelapa sawit yang di daerah air, supaya jangan ragu-ragu, tanam saja, tanam, yang penting numbuh. Masalah eskapator nanti sambil jalan. Nah, ini contohnya yang kami lakukan. Jadi boleh pakai eskapator, yang penting intinya pelepah jangan sampai terlalu panjang. Kalau pelepah terlalu panjang nanti patah-patah. Nah, gitu dulur-dulur. Sekian dulur-dulur, sampai jumpa kembali di lain waktu dengan pembahasan yang lain lagi, tentunya di channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.